Betul kan? Masih ingat ya? Jadi dari awal dia bicara tentang kerajaan sampai akhir dia bicara kerajaan. Kenapa tidak membicarakan tentang gereja sama sekali? Saudara tahu jawabannya? Saudara mengerti? Kenapa? Saudara, Tuhan Yesus lagi berbicara pada bangsa Israel yang kebangsaan dan kerajaan Allah atau surga itu mereka gagal melakukan. Maka Tuhan Yesus memberikan dasar-dasar itu ulang. Matius 5, 6, dan 7. Itu prinsip-prinsip kerajaan Allah. Itu bukan prinsip-prinsip gereja saja. Itu prinsip-prinsip kerajaan Allah. Diberikan. Berbahagialah engkau dan yang lain yang mempunyai kerajaan Allah, kerajaan surga, yang bisa melihat kerajaan Allah, memiliki kerajaan Allah, bukan memiliki gereja, bukan melihat gereja, bukan itu. Tapi memiliki kerajaan Allah, melihat kerajaan Allah, masuk dalam kerajaan Allah. Wah, itu semua jelas gitu ya. Saudara, yang jadi pertanyaan, kenapa ya Yesus berbicara tentang gereja? Bukan berarti secara prinsipnya tidak bicara, bukan berarti itu. Tetapi dia dari ujung sampai ujung dia bicara tentang apa? Saya datang sebagai Mesias pada bangsa Israel. Nah, saudara, kemudian bangsa Israel gagal. Kenapa? Karena menolak Mesias, menolak prinsip kerajaan Allah, dan Yesus dibunuh di kayu salib. Dan setelah dibunuh di kayu salib, saudara, minggu depan saya bawa lukisan papa saya. Tabernakel gede sekali. Saya simpan sampai hari ini. Sudah berumur hampir 20 tahun. Tetapi saya melihat hampir gereja semua itu belum menyadari ini. Dan hari ini saudara, saya baru bawakan di Gloria. Gereja lain belum. Nanti lukisan itu saya akan buka, saudara akan tahu. Wah, saudara akan kagum sekali. Kenapa? Saudara, waktu Yesus mati dan kemudian untuk membuktikan bahwa dia meninggal dunia, dia ditombak, dan air dan darah itu keluar dari rusuknya. Saudara perhatikan, mulai dari kepala sampai kaki, sampai tangan disalib, dipaku, kaki dipaku, dan kemudian tusukan itu menggambarkan sistem bait Allah yang disebut sebagai tabernakel atau mempelai. Dan ada beberapa gereja termasuk Alfa Omega. Kalau Bapak pernah lihat ke sana, itu ada gambar, betul lah ya? Saya pernah beberapa kali khotbah di sana. Saudara, itu gambarnya Kristus itu di dalam tabernakel. Saya waktu datang ke sana saya kaget, kenapa? Ih, ini persikat apa saya gitu kan? Wah, gereja ini luar biasa ini. Ini siapa pendirinya? Saya tanya gitu ya. Nah, sayangnya banyak yang tahu. Yang hamba Tuhan yang nggak tahu, semua nggak tahu. Nggak tahu Pak, itu dulu itu orang dari mana itu ya, dari Belanda. Gitu. Wah, sayang saudara. Nah, saudara perhatikan. Jadi Kristus mulai dari kepala semua itu. Kenapa kepala dikasih duri dan harus disobek kepalanya? Itu lambang daripada penggenapan bait Allah. Ruang Maha Kudus harus dihancurkan, pembatasan itu, dan kepala Kristus harus ditusuk sampai turun sampai ke kaki semua, dan itu tandanya ada semua. Saudara, barulah di sana disebut apa? Gereja Tuhan lahir. Saudara ngerti maksud saya? Jadi Tuhan Yesus belum bicara soal gereja. Kenapa? Karena gereja belum lahir. Waktu dia mati, dengan matinya dia melahirkan gereja. Maka setelah itu menggenapi seluruh mesianis itu atau seluruh prinsip kerajaan surga itu yang tidak bisa lagi digenapi oleh bangsa Israel dengan seluruh ketentuan itu. Maka dengan matinya Kristus, Kristus memberikan jemaat yang baru, umat yang baru, yaitu kerajaan yang baru yang tidak bisa dihancurkan oleh maut. Dan kemudian gereja Tuhan turun dan Roh Kudus itu melahirkan gereja. Dan gereja inilah yang menggenapi seluruh kegagalan bangsa Israel. Itu artinya. Jadi kalau kita lihat Yesus waktu mati di kayu salib dan kemudian dia hancur tubuhnya dan dia berikan dan melahirkan gereja. Dan tubuh yang hancur inilah yang membangun kembali bait Allah yang Tuhan Yesus katakan, aku hancurkan. Dia hancurkan sungguh-sungguh dan tubuhnya hancur, membangun gereja, tubuh bait Allah yang baru. Saudara, nangkep ini hubungannya yang begitu indah sekali. Jadi ini sudah gagal, nggak mungkin berdiri lagi, dihancurkan, hancur semua. Dan dia bangun dalam waktu 3 hari gereja yang baru, bait Allah yang baru. Yaitu siapa? Kita.
Jadi siapakah yang bisa menerapkan prinsip kerajaan Allah mesianik itu? Siapa? Hanya gereja Tuhan. Dan saya sering ditentang oleh lembaga-lembaga gereja. Saudara, lembaga gereja tidak diberi hak untuk ini. Dan hanya gereja, sekali lagi saudara, dalam arti gereja yang visible dan invisible, yang tuntas itu, yang sempurna. Jadi kita, coba saya mendirikan pelayanan gitu ya, yang pelayanan misi dan lain-lain gitu ya, saudara, saya tanya, saya tidak pernah akan dipakai oleh Tuhan untuk menaklukkan dan memakai prinsip-prinsip kerajaan, karena prinsip-prinsip kerajaan itu hanya bagi gereja Tuhan, tidak yang lain. Loh Pak, kalau begitu bagaimana Pak yang lembaga-lembaga itu harus bergereja? Tidak ada pilihan lain. Kalau tidak bergereja, kamu kepalanya siapa? Betul nggak? Nah, bisa tanya. Kalau mereka tidak bergereja, kepalanya siapa? Hah? Kepala mereka sendiri? Nggak bisa sih. Maka waktu Pak Didi berbicara dengan saya, you akan tahu. Nanti kita bersama-sama belajar. Bukan berarti saya lebih ngerti kan? You akan belajar. Apa artinya? Di dalam lembaga yang kau pimpin pun, kalau kau tidak memiliki gereja, lembaga itu pun lembaga manusia harus bergereja. Saya bersyukur OMF mengutus misionarisnya selalu meminta gereja yang mengutus. Itu betul. Satu-satunya lembaga yang sampai hari ini saya mendengar, lembaga misi yang bermitra dengan gereja, yang meminta gereja itu mengutus dan yang bertanggung jawab kepada misionarisnya, itu gereja. Itu betul. Itu sesuai Alkitab. Tapi yang lain saya nggak tahu. Termasuk jika ada satu gereja kita, tiba-tiba Pak Victor dipimpin, saya mau ke Papua. Saudara, terus gereja mengatakan, oh itu visinya Pak Victor sendiri. Ya Pak Victor berangkat aja, duit-duit sendiri silakan. Saudara, nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena dia berada dalam gereja kita dan Tuhan pimpin, artinya dalam bahasa teologianya, Pak Victor dipisahkan oleh Roh Kudus dan dipimpin untuk menggarap Papua. Gereja harus mengutus Pak Victor berangkat ke Papua. Saudara, kemarin saya mendoakan Ibu Syufei. Pak Agung tolong doakan saya. Loh, kok saya? Kenapa? Dia mengatakan gereja tidak mengutus saya. Karena sayang sekali. Saya berbicara dengan beberapa orang yang mengatakan, you harus tahu apa itu gereja. Bukan karena saya nggak senang dengan pribadi orang, misalnya nggak bisa, nggak bisa. Saya katakan kalau itu gereja dan hamba Tuhan dipimpin ke Papua, dipimpin ke Afrika, ke China, saudara harus diutus oleh gereja. Kita bukan berpikir gereja lokal, kita bukan berpikir gereja kecil kita sendiri. Kita berpikir tentang apa? The kingdom of God. Dan hanya gereja yang dipakai Tuhan untuk mengutus sampai berkelakar ya, bersendau-sendau. Pak, boleh nggak gereja Bapak aja untuk saya? Saudara, ini pengertian gereja kita harus semakin benar ya. Saudara, tidak ada satu pribadi yang boleh menunjukkan diri di gereja, dan tidak boleh satu pribadi yang berhak mengatakan saya nggak mau apa kamu, nggak bisa. Ini gereja, bukan milik pribadi. Jadi harus taat, harus diutus, dan gereja itu yang mengutus. Saudara, tidak peduli soal teknisnya apa, tapi esensi gereja, waktu jemaat atau hamba Tuhannya dipimpin dan dipisahkan oleh Tuhan, saudara, kita harus mengatakan Tuhan pimpin kami, mengirim, mengutus hamba-Mu sesuai dengan kehendak. Itu gereja. Ya. Saudara, kita nggak bisa tiba-tiba saya katakan, oh saya nggak mau Pak, saya hanya ngajar Pak, saya nggak mau di sini. Saya di sini susah mau dibalangkan, nggak mau, saya ini nggak mau, saya cuma maunya khotbah, jadi saya mau khotbah. Saudara, nggak ada metode seperti itu dalam Alkitab. Nggak ada. Saudara, kalau kita tahu jadi di gereja, saya yang mikro pribadi ini tidak terlepas dengan gereja yang ada. Dan saya tidak boleh melepaskan itu. Kenapa? Begitu saya melepaskan, saudara bukan gereja, itu pribadi sendiri. Saya selalu diikat oleh gereja. Nah, kecuali satu,
Jika saudara kemudian para penatua berkumpul, hamba Tuhan berkumpul, kemudian terus pengurus gereja berkumpul, terus berbicara, Pak Agung, hari ini kami berpikir, ya kami sudah dipimpin Tuhan, rasanya sudah cukup Pak Agung memimpin di sini. Nah, saudara, begitu semua berkumpul seperti itu, berkata seperti itu, saya harus tahan. Saya mengatakan, puji Tuhan, waktu saya sudah selesai, Tuhan pimpin tempat ini. Harus tahan. Jadi pengertian-pengertian seperti ini belum ada. Saya harapkan para hamba Tuhan di sini betul-betul tahu apa itu gereja. Saudara, begitu kita ditempatkan di dalam satu gereja, saudara harus garap visi itu sampai tuntas. Kalau tidak tuntas, berarti kita bukan di sini, diganti orang lain. Visi Allah dan misi Allah tidak pernah gagal. Dia akan terus berjalan dan dia berhak memakai siapapun yang mau memakai, yang mau dipakai, yang berkenan dia terus pakai. Tapi yang tidak berkenan, yang dia mau kirim ke tempat lain, itu Tuhan punya kuasa. Tetapi kalau kita tahu, kita doakan hamba-hamba Tuhan, penatua semua itu punya hati menuju ke satu tujuan dengan hati sungguh-sungguh semua bersama-sama. Itu luar biasa sekali. Saudara akan melihat kuasa daripada gereja Tuhan itu, wah, luar biasa, nggak bisa terpikirkan. Saudara nggak akan bisa lihat nanti gereja itu ke depannya gimana Tuhan berkati. Aduh, saya nggak bisa mikir. Coba omongan saya nanti 15 tahun mendatang gimana? Kenapa? Karena itu bukan kita yang berpikir, Tuhan yang kasih. Jadi ada satu kekuatan yang Tuhan berikan, ya kerajaan Allah itu. Jadi Tuhan Yesus tidak membicarakan tentang kerajaan Allah. Kenapa? Karena tidak membicarakan tentang gereja, dan dia memberikan kerajaan Allah karena itu dia memperbarui tentang konsep daripada Israel dan memberikan prinsip-prinsip yang baru. Sunat hati, bukan sunat fisik. Jadi seseorang itu melayani bukan karena keyahudian dia, tapi dari keyahudian yang diberikan Tuhan yang tidak nampak dari Bapak Abraham. Dari segala bangsa mendapatkan keyahudian itu. Terus ini semua dikatakan oleh Tuhan Yesus membangun satu prinsip kerajaan Allah yang luar biasa besar. Nah, termasuk di dalam, saudara kalau kita perhatikan, coba kita lihat Matius pasal 5. Ya, kita lihat Matius. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Khotbah di bukit ini saudara kalau kita lihat tidak ada konteks sama sekali itu kepada orang-orang kudus Allah, nggak ada. Ya, tapi kalau suratan-suratan para rasul dikatakan kepada orang-orang kudus Allah yang dipilih Allah waktu itu ya. Tapi ini nggak ada. Ya, nah saudara perhatikan. Ayat 3, pasal 53. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga atau kerajaan Allah. Terus ayat yang ke-9 atau 8 ya. Berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagia orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak kerajaan Allah. Maksud perhatikan. Jadi istilah kerajaan surga itu menjadi istilah yang semua di bawahnya itu menganut akan kerajaan surga. Di dalam bahasa aslinya, surah kaitan hubungan kalimat itu, begitu dia pakai kerajaan surga, semua yang disebut anak, semua disebut sebagai umatnya itu masuk ke kerajaan surga. Itu ya. Jadi ini anak-anak Allah itu adalah anak-anak kerajaan Allah. Yang ke-10, berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Jadi kerajaan surga. Terus kemudian sudah perhatikan di dalam doa Bapa kami, coba kita baca pasal 6 ayat yang ke-9. Pasal 6 ayat 9. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah apa? Kerajaanmu. Jadi doa Bapa kami bicara soal apa? Kuasa apa? The kingdom of God. Sekali lagi. Jadi setiap kali kita berdoa dan setiap kali kita ingat prinsip doa Bapa kami, itu apa? Kerajaan itu datanglah, berkuasalah, dan menaklukkan dunia, mempengaruhi dunia, dan kemudian membawa dunia yang gelap itu ke dalam terang. Nah itu doa Bapa kami. Dan yang terakhir ayat 13b, karena engkaulah
yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 33. Ya, 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya tanya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu apa, saudara? Coba lihat dari ayat ke atas. Apa itu, saudara? Tentang apa? Makan, minum, pakaian, dan semua. Saudara, anak Tuhan tidak akan pernah kekurangan kalau saudara menerapkan prinsip the kingdom of God. Tidak akan kekurangan dan tidak akan menjadi pengemis. Kenapa? Karena janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Jika kau mendahulukan kerajaan Allah, jangankan kau cuma makan dan minum, dilimpahi oleh Tuhan. Bukan hanya secara fisik, kebajikan semua Tuhan limpahkan. Saudara, ini janji Tuhan. Jika kita mengatakan, oh iya, kenapa yang janji adalah raja? Tuhan mengatakan, pergilah. Itu bukan hendaklah engkau sungguh-sungguh berdoa, hendaknya kamu taat pada Tuhan. Bukan itu, saudara. Waktu dikatakan kalimat bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu mandat. Oke, saudara, coba kita lihat di invisible itu ya. Jika tidak ada, saudara tulis saja beberapa syarat invisible, yaitu gereja invisible itu menekankan esensi gereja yang bersifat spiritualitas. Jadi tidak dapat ditangkap oleh mata secara fisik, ya. Yang kedua, biasanya berkaitan dengan keimanan, kasih, dan harapan. Dan sumbernya adalah firman Tuhan dan Roh Kudus. Yang keempat, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus itu bersifat mistik. Mistik itu tidak terpahami dengan cara berpikir manusia. Saya beri contoh seperti ini. Kita sekarang ini itu berhubungan dengan Kristus. Nah, saudara waktu ditanya, saya nggak merasa apa-apa gitu ya, hubungan apanya gitu. Betul ya? Jadi Tuhan Yesus sekarang ini berhubungan dengan kita dengan doa Dia. Tuhan Yesus mendoakan dia, dan rohnya diberikan pada dia, dan melalui roh itu Kristus menjangkau kita, kehadirannya itu menyertai kita. Jadi di dalam hati kita itu kita disertai tiga kuasa yang menyertai kita, yaitu Roh Kudus, Bapa, dan Anak. Itu dalam diri kita, sehingga kita bisa menyebut Allah sebagai Bapa kita dalam doa, dan menyebut Yesus dalam yaitu penutup doa kita, pengantara doa kita, dan meminta Roh Kudus menyertai kita dan memberikan kekuatan. Itu ada dalam hati semua. Yang kelima, tentang kekudusan dan kebenaran. Yang keenam, penyembahan, sakramen, baptisan, perjamuan, dan lain-lainnya. Nah, saudara, nanti kita akan mengerti perbedaan secara global gereja dengan kerajaan Allah. Ya, saya akan jelaskan. Nanti secara detailnya itu Pak Yohanes nanti yang jelasinnya, gereja dan kerajaan Allah ya. Ini secara globalnya. Yang pertama, saudara, kerajaan itu bersifat yaitu sistem. Jadi bukan pribadi-pribadi, dan pribadinya cuma satu, yaitu raja. Jadi raja itu adalah Kristus. Ini sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahannya sudah dijelaskan di seluruh pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Yang pertama di dalam Matius 5, 6, dan 7. Yang kedua di dalam seluruh pengajaran Aku berkata dalam perumpamaan. Itu ada sekitar 30-40 lebih perumpamaan. Nah, Yesus mengajar kerajaan Allah seperti ini, seperti ragi, kerajaan Allah seperti mempelai, kerajaan Allah seperti mengundang banyak orang, kerajaan Allah seperti, nah itu semua prinsip kerajaan Allah. Nah, saudara, kita akan kalau ada waktu kita pelajari, dan beberapa waktu yang lalu saya lihat di gereja kita pernah membahas tentang perumpamaan, walaupun tidak tuntas, gitu ya. Nah, nanti suatu hari kita akan membahas itu prinsip-prinsip kerajaan dengan secara global juga, gitu ya. Jadi yang mengatur, jadi ini sistem rulingnya itu siapa? Nah, saudara, kalau kita di perusahaan itu harus ada namanya culture organization. Nah, di gereja kita Gloria itu lagi membangun culture yaitu kingdom.
Saudara harus tahu ini. Jadi kita bukan membangun gereja ini dengan kultur organisasi perusahaan, bukan. Kita membangun dengan kultur yaitu kerajaan Allah. Jadi kita nggak seperti melakukan dalam usaha di luar, salah sedikit pecah, ini pecah itu enggak. Sistem kerajaan Allah bagaimana? Memberikan hati terlebih dulu, melihat terlebih dulu, mengampuni dan lain-lain. Nah itu culture kerajaan Allah, kingdomnya. Nah kita harus melakukan itu. Kalau enggak, saudara kita enggak berkenan kepada Tuhan. Jadi harus melakukan prinsip-prinsip itu. Jadi sistemnya, mengaturnya itu adalah pakai sistem kerajaan Allah. Nah orang-orang yang di dalamnya saudara disebut sebagai bangsa atau umat atau imamat yang rajani. Ya itu di dalam gereja itu, saudara kita ada sistemnya. Jadi sistem pengajaran Kristus itu menjadi kerajaan, pengajaran kerajaan. Jadi apapun diajarkan Tuhan Yesus itu menjadi satu mandat bagi kita untuk kita lakukan. Nah itu akan mempunyai kuasa dan gereja yang melakukan kuasa itu di dalam pengajaran. Nah kemudian gereja diberikan kuasa, ada 3 macam kuasa. Nanti kita bahas dalam pemerintahan gereja, yaitu kuasa memerintah, kuasa melayani, dan kuasa menghakimi. Nah itu harus ada semua. Jadi kuasa melayani itu yang pertama yang harus dijalankan adalah kuasa melayani. Terus kemudian kuasa mengatur, memerintah, dan kuasa menghakimi itu yang terakhir. Jadi memisahkan kambing dan domba itu semua. Ya. Itu di dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita lihat kerajaan Allah tidak akan bisa bekerja dan diterima oleh dunia jika tidak ada gereja. Jadi gereja adalah suatu alat yang kumpulan orang percaya itu untuk dipakai oleh Tuhan menggarap dunia ini. Jadi gereja bukan yang lain. Jadi gereja invisible dan visible tadi. Jadi siapapun yang percaya Kristus yang satu Bapa satu Tuhan itu akan dipakai oleh Tuhan dan menjadi alat yang pewujud manifestasi seluruh kuasa Allah dalam diri kita, dalam keluarga, dalam gereja itu dipancarkan keluar. Nah, saudara itu adalah sistem kerajaan Allah. Nah, kita akan lihat kita diikat dengan 2 hal di dalam gereja dan kerajaan Allah. Yang pertama, kalau kerajaan Allah kita diikat dengan citizenship, warga. Saya warga fisik saya, kalau di foto KTP saya warga negara Indonesia, warga dunia ini. Tapi di foto ini kerajaan surga, saya punya identitas, namanya kewargaan kerajaan surga. Jadi punya KTP yang tak kelihatan, yang di surga. Nah saya punya, waktu saya di foto yang keluar itu wajahnya Yesus, bukan wajah saya. Jadi wajahnya Tuhan Yesus yang keluar di foto saya. Kenapa? Karena saya